Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Ibu. Hari ini Ibu akan mengajar mengenai materi untuk soal latihan uji LSP spreadsheet ya. Nah, sebelumnya kalian buka dulu soal yang telah Ibu berikan dengan judul filenya itu adalah, nama filenya adalah soal LSP spreadsheet. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita baca dulu ya urutan pengerjaannya. Biasakan dibaca semua, tapi cepat aja. Yang pertama, membuka program aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Kita buka. Nah, cara bukanya sudah pasti udah pada tahu semua ya, karena kita udah biasa. Lanjut. Yang kedua, buatlah folder untuk menyimpan hasil pekerjaan Anda dengan ketentuan disimpan di lokal disk E dengan nama folder, nomor ujian, / nama peserta. Jadi hanya yang disuruh, yang diperintahkan di lokal disk E dengan nama folder, nomor ujian, / nama peserta. Lanjut. Persiapkan data pada sheet dengan memberikan nama sheet sesuai dengan kebutuhan. Nama sheetnya ada daftar peminjam, tabel data, gaji pegawai, grafik, penyusutan. Kita buat dulu. Gaji pegawai. Grafik, penyusutan. Nah, kita lihat lagi instruksi yang keempat. Simpanlah pekerjaan Anda pada folder tersebut. Maksudnya folder tersebut itu folder yang barusan kita buat di lokal disk E. Dan beri nama filenya itu uji spreadsheet / nama peserta. Kita save as. Seperti ini. Lanjut, studi case, daftar peminjam. Kita kerjakan dulu ini untuk di sheet 1, sheet daftar peminjam. Bentuk tabelnya seperti ini. Di sini ada kop. Bentuk sheetnya seperti ini. Di sini ada kop, ada tabel, ada gambarnya juga. Nah, untuk persewaan DVD itu pakainya WordArt ya, karena ini timbul gitu. Jadi kata kalimatnya itu tulisannya beda. Boleh pakai yang mana aja. Kita kecilin ya. Lanjut, kita buat lagi. Nah, nanti kita tambahin ini ya,
gambarnya. Sebenarnya sih di sini keterangan gambarnya bisa sisipkan gambar apa saja sebagai logo perusahaan, tapi sebenarnya yang gambar sesuai dengan tabel ini ada di clip art. Jadi tergantung kalian, nanti kalau kalian ternyata nggak familiar sama gambar itu, ya cari aja gambar apapun yang ada di komputer LSP-nya. Kalau misalnya ternyata kalian familiar sama gambarnya, ya udah chat di clip art saja biasanya. Kita cari. Oh, saya sih udah biasa ngelihat gambar itu, jadi tahu gitu kalau misalnya itu sumbernya dari clip art. Ya, terus kan warnanya warna hitam nih, ganti aja di sini. Tapi pun kalau kalian nggak mau ganti nggak apa-apa, disesuaikan aja. Soalnya di situ kan sebagai logo perusahaan ya, jadi kayak yang penting tuh kalian sudah bisa dinilai bisa memasukkan atau menyisipkan gambar ke dalam Microsoft Excel gitu. Penilaiannya seperti itu. Ya, kita buat tabelnya dulu di nomor 6, di sel A6. Ada nomor, nama, terus Arcom K strip 09. Nah, terus tanggal pinjamnya, walaupun nanti ini kan semuanya general dulu ya. General. Nah, ini tanggal pinjamnya nanti pakai format date. Walaupun nanti pakai format date, kita tulis biasa dulu. Jadi cara penulisannya seperti ini. Kalau misalnya ada format date yang macam-macam bentukannya, ada yang bulannya disingkat, ada yang nggak disingkat.
nggak apa-apa, inputnya itu tetap seperti ini dulu. Itu gampang diatur. Nah, kita lihat dulu kan formatnya di sini untuk tanggalnya, ini kurang gede ya. Bentar. Adalah tanggal, bulannya Desember, berarti pakai bahasa Inggris ya. Terus tahunnya Desembernya disingkat, bulannya, terus tahunnya juga disingkat 17, bukan 2017. Nah, caranya adalah kita pakai format cell. Ini di sini. Nanti kalian mencet date atau di sini. Sesuaikan sama laptop kalian. Pilih more number format. Nah, misalnya di sini kan locationnya Indonesia ya. Nah, nanti kalian lihat ada nggak yang seperti soal Desember di singkat dan 17, nggak ada ya. Nah, kalau misalnya kita deteksi lagi dari bulannya, kan ini Desember ini kan bahasa Inggris ya. Nah, nanti kita bisa detect nih di locationnya. Coba kita pilih Inggris gitu. Nah, kalau yang udah biasa main atau udah biasa menggunakan Microsoft Excel, ini biasanya yang sering digunakan adalah English UK sama English US. Nah, kita coba dulu di English UK. Nggak ada ya. Adanya 14 Maret 2001. Jadi bulannya nggak disingkat, tahunnya nggak disingkat. Nah, kita pilih lagi yang US, siapa tahu ada. Nah, ternyata ada nih yang bulannya disingkat, tahunnya juga disingkat. Nah, sekarang kita lihat nih sampelnya. Kalau misalnya yang atas ini 2 Desember yang disingkat dan 17. Tapi yang bawah 02 Desember yang disingkat lalu 17. Nah, sekarang kita pilih yang ini sesuai dengan soal. Oke, nah jadi usahakan kalau misalnya kamu mau ngatur sesuatu, misalnya mau ngatur tanggal nih, kamu tulis dulu semua, terus kamu blok. Jadi jangan sampai kamu makan waktu, misalnya kamu nulis nih, terus kamu atur satu-satu, terus kamu tulis lagi nih bawahnya, terus kamu atur lagi satu-satu gitu. Nah itu kan makan waktu ya. Nah jadi jangan sampai kayak gitu, buang-buang waktu mubazir. Jadi sekalian aja nanti baru format cell. Nah, sekarang untuk lama sewa, tarif sewa per hari, denda dan jumlah bayar itu pakai rumus ya. Jadi kita langsung rapiin aja tabelnya. Nah, kalau misalnya yang pakai rumus ditinggalin dulu ya. Jadi kita nanti fokusnya untuk membuat format tabel dulu yang ada di setiap sheet. Ya. Nah, kita lanjut ya ke tabel data yang sheet kedua. Kita baca dulu soalnya. Nah, seperti ini. A3 tabel 1, nanti A10 ada tabel 2.
Nah, di sini biar muncul 01, 02, dan 03 sesuai soal, itu kita pakai format custom ya. Seperti ini. Nah, kita rapiin dulu modelnya. Di sini juga sama, yang ini pakai accounting format, tampil di sini sesuai dengan tabelnya. Kita atur dulu. Nah, ini kan kita udah selesai ya untuk mengerjakan sheet 2 tabel data. Kita lanjut baca soal lagi. Di sini ini yang nomor 2, sheet kedua tabel data. Di sini ada lengkapilah isian tabel daftar peminjam. Daftar peminjam itu ada di sheet 1. Nah, itu nanti cara untuk mengisi kekosongan yang ada di selnya. Nah, lanjut kita isi formatnya dulu, format tabel di setiap sheet. Jadi kita diamkan dulu untuk isian rumus-rumus. Nah, di sini kan ada daftar gaji nih. Di sini ada kopnya, persewaan DVD, daftar karyawan bla 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 sampai Jakarta Timur. Nah, ini dari kop atas ini hampir sama kayak yang ada di sheet 1. Jadi kalian bisa copy paste aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang daftar peminjamnya diganti ya menjadi daftar karyawan. Kita atur, kita ubah sesuai dengan format yang ada. Nah, ini I sampai sama J-nya itu dihapus saja. Ini nomor urutnya cuma ada 4. Kalau misalnya ternyata lebih dari 4, kamu gerak aja ke bawah seperti ini. Karena ada 4, boleh ditulis, ketik aja. Nah, di sini kan hampir semuanya itu ada isiannya ya di tabel-tabel, di isian tabelnya. Nah, sekarang kita baca dulu mana nih yang pakai rumus, mana yang diketik manual. Nah, di sini dilengkapilah isian tabel daftar gaji dan ketentuan dengan ketentuan seperti ini. Ada judul kolom, nama pegawai, kode pegawai, dan jumlah masuk. Berarti ini sama ini itu pakai ketikan sesuai dengan isian soal. Selain itu berarti pakai rumus. Nah, untuk nomor urut juga pakai ketikan soal ya. Itu mah kurang penting sih sebenarnya. Kayak nggak dijelasin. Nah, untuk data-data yang lainnya baru dijelasin. Mana yang harus pakai rumus, mana yang diketik manual. Kata harus. Nah, ini udah selesai semua ya. Jadi untuk sheet ketiga gaji pegawai seperti ini. Selebihnya pakai rumus. Ini bisa di tata tengah dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya nanti kita ke sheet grafik, sheet keempat. Nah, kan kita untuk gaji pegawainya sudah selesai ya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu grafik. Ini di sheet selanjutnya adalah grafik. Jadi kalian membuat format yang seperti ini. Nah, di sini kan ada kopnya nih yang mirip sama yang ada di gaji pegawai sama di daftar peminjam. Nanti kok kita copy aja dari yang sudah ada biar nggak makan waktu. Nah, jangan lupa ya harus lagi apa yang harus dirubah, karena kan pasti nggak sama semua, pasti ada yang berbeda.
Ini di sini nih yang dipakai cuman kolom ABC, jadi posisikan juga seperti itu. Jadi ini kolom D sampai H udah pasti nggak dipakai ya, kita delete. Ini juga karena beda format. Kita tulis dulu tabelnya, format tabel. Sini judul tabelnya nama peminjam, lama sewa, sama jumlah bayar ya. Nah, di sini kan lengkapilah kolom tersebut dan ketentuan sebagai berikut. Nih, nama peminjam, lama sewa, sama jumlah bayar tidak diketik manual, melainkan nanti ngambil dari link pertama nih. Link ini, daftar peminjam. Nah, sama nih, ada nama peminjam, ada lama sewa, ada jumlah bayar, sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam tabel grafik. Nah, sementara kita masukin dulu ya nama peminjam. Yang udah ada kan nama peminjam ya. Nah, link itu maksudnya seperti ini. Nanti kita turunin sampai CR form. Nah, jadi kan untuk lama sewa dan jumlah bayarnya kita ketahuan nih berapa, butuh berapa sel. Nah, udah seperti ini. Nah, ini untuk grafik yang ada di sheet keempat. Lanjut, di sheet kelima itu kan tabel sheet penyusutan. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi nanti kita membuat seperti ini ya formatnya. Nah, nanti ini kita di wrap text saja. Nah, akumulasi penyusutannya kan ketiban ya. Nah, seperti ini. Kita atur tengah, posisinya tengah. Ada 5 tahun ya penyusutannya. Karena sampai tahun kelima. Nah, di sini kan udah ada data yang diketahui ya. Kayak harga perolehan peralatan 25 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan nilai sisa 250. Mau langsung dimasukin gak apa-apa, karena ini sebenarnya soal juga sih.
bagian dari soal, diketik manual. Jangan lupa yang nominal kayak counting. Nah, seperti ini kita save dulu. Jangan lupa ya, kalau setiap pengerjaan Excel kita save terus. Nah, habis ini sudah selesai ya formatnya. Nah, jadi sampai sini formatnya udah selesai semua, dari sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5. Nah, nanti baru kita fokus bagaimana cara mengisi sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya untuk sel-sel yang kosong. Kita balik dulu ya ke soal. Kita mengisi sheet 1 dulu, yaitu tentang daftar peminjam. Di sini kan ada acuan, lengkapilah isian tabel daftar peminjam dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada jenis film. Jenis film adalah cara ngambilnya atau rumusnya adalah mengambil data dari kode kaset dihubungkan dengan data tabel 1 dengan nanti format hasilnya itu formatnya general. Nah, ini kita lihat dulu. Mengambil data dari kode kaset dihubungkan dengan tabel 1. Data tabel satunya yang ini ya. Jadi nanti dia gimana caranya ngambil pakai data yang ada di sini. Nah, kalau misalnya untuk sel atau kode yang bisa mengelingkan antara sheet 1 ini untuk bisa berhubungan atau bisa berkaitan dengan sheet 2 data tabel 1 ini, nah itu adalah ada di bagian kode. Nah, kebetulan kan di soal udah dijelasin langsung ya, tapi kalaupun belum, kalian harus cermat dulu nih apa yang bisa menghubungkan antara data tabel 1 dengan data yang pengen kalian ambil. Nah, adanya di kode kaset di bagian H, A, D, K gitu. Nah, karena kan nanti kan kita bisa baca lagi di sini kan kodenya itu adanya AHDK, ADHK. Nah, nanti kalau misalnya kan kode kaset yang ada di sheet 1 daftar peminjam itu adanya H-01, A-02. Nah, gimana caranya kita bisa Excel itu membacanya itu hanya saja, hanya A-nya saja, hanya D-nya saja gitu. Nah, nanti kita pengambilan karakter dari sisi sebelah kiri. Karena H itu A, D, K, D di sebelah kiri. Pakai rumus atau fungsi left. Nah, untuk jenis filmnya sendiri, cara ngambilnya adalah pakai rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena nanti kita mengambil data yang ada di tabel 1 secara vertikal. Maksudnya vertikal gimana sih Bu nih? Maksudnya vertikal adalah secara tegak lurus cara bacanya. Jadi kayak misalnya di rumus matematika itu adalah di sumbu Y. Nah, misalnya di sini yang kolom A nih kolom pertama, kolom B itu kolom kedua, nih kolom C kolom ketiga. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ngambil jenis film, nanti adanya di kolom kedua. Nah, langsung kita masukin aja ya rumus VLOOKUP-nya biar kalian tambah ngerti. Nah, yang jadiin patokan atau yang bisa melingkan antara sheet 1 dengan sheet tabel data 1 itu kan kode kaset ya. Berarti kita klik C7 titik koma 1. Kenapa 1? Karena ini menunjukkan chart number karakter atau berapa karakter sih yang mau kita ambil. Sedangkan yang kita mau ambil itu H-nya saja, jadi 1 aja.
titik koma, ini tabel array ya. Tabel array itu adanya di sini. Tabel array itu maksudnya adalah tabel rujukan yang dijadiin acuan. Nah, jangan lupa dimanapun tabel array berada, tabel array itu harus selalu dikunci. Jadi dia itu harus dipencet F4 satu kali. Kalau misalnya beberapa laptop ada yang nggak bisa, berarti pencet VN plus F4 secara berbarengan satu kali. Nah, langsung titik koma. Ini kolom index number ada di kolom kedua. Yang tadi saya bilang untuk jenis film itu ada di kolom B, titik koma 0 ya. Selain itu dia 0. Nah, seperti ini. Lanjut, untuk lama sewa kita baca dulu. Ini udah general ya untuk formatnya. General. Ini udah general ya formatnya ya. Jadi nggak usah dirubah lagi. Nah, lanjut untuk lama sewa kita baca soalnya. Di sini lama sewa diperoleh dari hasil pengurangan tanggal masuk dikurang tanggal keluar. Nah, nanti hasil outputnya itu format selnya custom ditambahkan kata-kata hari. Nah, ini lama sewa ini kan diambil dari pengurangan tanggal masuk. Tanggal masuknya itu maksudnya ini tanggal pinjam, dengan tanggal keluar maksudnya adalah tanggal kembali. Nah, tapi kalau misalnya kita langsung ngikutin sesuai arahan dari kalimat soal, kan berarti kan 2 Desember dikurang 3 Desember. Nah, itu kalau misalnya kalian tahu pasti hasilnya itu adalah negatif 1. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi kalau misalnya ditanya lama sewa itu hasilnya itu nggak mungkin negatif gitu. Misalnya aja gini, kalian ditanya berapa lama sekolah di SMK Negeri 15, misalnya kalian udah lulus nih, pasti kalian jawabnya lamanya selama 3 tahun gitu. Pasti kalian nggak mungkin loh jawab minus 3 tahun gitu. Nah, jadi pasti lama sewa itu menunjukkan angka yang positif, maka kita harus cermati lagi, maksudnya itu rumusnya adalah di tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam gitu, jadi dibalik. Nah, langsung kita jalankan saja, tanggal kembali dikurang tanggal pinjam. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ya, nanti kalau misalnya hasilnya itu harus ditambahkan kata hari. Harinya itu pakai format cell, bisa ada di sini. Nanti kalian pilih custom, sabar menunggu agak lemot. Nih di sini, atau kalian juga bisa di sini. Cari yang tergampang aja. Nah, contoh di sini. Nah, kalian tambahin kutip 2, tambahin kata hari. Nah, udah ya. Lanjut, tarif sewa per hari. Tarif sewa per hari itu ada di sini, cara mengambil data dari kode kaset. Caranya mengambil data dari kode kaset dihubungkan dengan data tabel 1. Nah, ini antara jenis film sama tarif sewa per hari sama ya, mengambil data dari kode kaset sama mengambil data dari kode kaset dihubungkan dengan data tabel 1. Nah, kalian bisa di-tag lagi bahwa sebenarnya ini itu pakai rumus VLOOKUP yang sama seperti yang di jenis film, hanya saja untuk kolom yang terpakai nanti yang digunakan adalah tarif sewa, bukan tentang jenis film. Nah, kita balik. Kalau misalnya kalian mau cepat alias mau nggak makan waktu, kalian bisa copy dari yang udah ada, tapi kalian harus cermati karena kalau kalian copy itu bukan berarti ini udah benar semua, salah. Kalau misalnya kalian berpikir seperti itu salah ya, jadi kalian harus cermati rumus yang tepat sebenarnya untuk tarif sewa per hari. Nah, kita di tag lagi nih di formula barnya sama dengan VLOOKUP, sama-sama pakai VLOOKUP. Terus buka kurung left itu pengambilan karakter untuk kode kaset, left terus get
7 ternyata adanya di lama sewa. Apakah di sini keterangan untuk pengambilan tarif sewa per hari ada lama sewa? Kan tidak ada ya, tapi dia bilangnya mengambil dari kode kaset dihubungkan dengan data tabel 1. Nah, maka ini yang G ini sebenarnya kurang. Jadi yang sebenarnya ini itu kurang tepat, harusnya bukan G7 tapi ini C7. Karena kan yang ngelingin itu adalah kode kaset. Terus titik koma 1 karena dia cuma ngambil H-nya aja. Terus titik koma ini blok tabel data yang tadi dari sheet 2 nih, sheet kedua yaitu sheet tabel data. Tadi kan ada tuh. Nah, ini formatnya. Nah, terus titik koma 2. Harusnya bukan 2 ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari jenis film emang 2, tapi kalau sekarang kita mencari tarif sewa per hari. Jadi dia itu adanya di kolom yang C, kolom ketiga, berarti kita titik koma 3. Terus selain itu maka 0, terus baru tutup kurung, baru enter. Nah, seperti ini. Nah, kan di sini tinggal dibilang kan tarif sewa per harinya itu nanti pakai simbol accounting, ada RP-nya tanpa desimal, berarti langsung kita ganti di sini pakai format accounting tanpa desimal, berarti desimalnya kita kosongin seperti ini. Nah, terus misalnya nih ada yang nggak ngerti nih kalau misalnya caranya copy kayak gini. Nah, nggak mau juga ngopi-ngopi, takut salah. Nah, caranya kalau misalnya pun kalian nggak mau ngopi, kalian bisa masukin sendiri di tag dari bahasa keterangan fungsi rumus ini. Nah, di sini kan tarif sewa per hari mengambil data dari kode kaset dihubungkan dengan data tabel 1. Kode kaset yang mana nih? Yang ini, berarti yang terkait dengan ini. Nah, dihubungkan dengan data tabel 1, berarti ini dong. Nah, kita lihat sendiri nih, kita minta apa? Kita mau mencari apa? Tarif sewa per hari. Tarif sewa per hari itu adanya di kolom yang C. Kolom ketiga, ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, ini kan pengambilan karakternya itu berdasarkan vertikal ya, atau tegak lurus, jadi pakai VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, terus buka kurung left, terus buka kurung lagi, ini kode kasetnya, titik koma 1, terus tutup kurung, titik koma, ke tabel data yang tadi. Nah, ini di blok dari A5 sampai C8. Terus jangan lupa ini kan namanya kan tabel arah ya. Itu dikunci supaya dia nggak pindah-pindah atau nggak bergerak. Nah, seperti ini. Terus tadi kan ada di kolom C untuk tarif sewanya berarti titik koma 3, kolom ketiga, terus titik koma 0, selain itu 0. Terus enter. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke denda. Jadi di sini denda itu kita baca dulu ya soalnya. Denda menggunakan fungsi if. Jadi di sini keterangannya adalah jika lama sewa lebih dari 3, maka dendanya 10% dari tarif sewa setiap hari kelebihannya. 10% dari tarif sewa setiap hari kelebihannya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya dia lebih dari 3 lama sewa yang G, itu yang lama sewa yang lebih dari 3 mana contohnya? Ahdan ya. Ahdan lebih dari 3, maka dia itu kena denda nih. Nah, dendanya caranya gimana? Caranya nanti 10% dikali tarif sewa per hari dikali hari kelebihannya. Hari kelebihannya berarti berapa? Hari kelebihannya hanya 2. Jadi nanti si Ahdan ini nanti dikaliin sama 2 gitu. Nah, contoh lagi nih ada si Ajeng. Nah, Ajeng ini kan berarti kan lebih dari 3 hari ya. Nah, ini kan dia kan lama sewanya lebih dari 3 hari. Nah, terus nanti berarti dia kena denda nih. Nah, dendanya itu tarifnya berapa? 10% dikali sama tarif sewa per harinya si Ajeng yaitu 4.000 dikali sama 1 hari kelebihannya gitu. Nah, tapi untuk masukin rumusnya ini bukan dikali 2, dikali 1 gitu. Cara masukin rumusnya sekalian, biar kenapa? Biar nanti kamu bisa ngedrag sampai bawah gitu. Nah, caranya gimana? Perhatiin dulu. Nih, bahasa Excel ya, seperti yang sudah pernah saya ajarin, jika itu bahasa Excelnya adalah sama dengan if, buka kurung, lama sewa, berarti kita blok yang terkait dengan lama sewa, yaitu ada di G7.
lebih dari, ini sih kan bahasa soalnya lebih dari 3, maka itu titik koma. Tapi ada beberapa laptop yang koma aja gitu, jadi tergantung settingan laptopnya. Titik koma berarti ini maka 10% dia kena denda 10% dikali, kan di sini bahasanya adalah tarif sewa setiap hari kelebihannya, tapi di sini adanya tarif sewa per hari, berarti kita kali dulu sama tarif sewa per hari. H7 baru nanti kita kali sama kelebihannya. Kali sama hari kelebihannya. Tahu hari kelebihannya dari mana, Bu? Tahu hari kelebihannya itu dari G7 atau lama sewanya nanti dikurangi sama 3 karena batasnya itu 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan 0, iyalah, ini 0. Si Adelia itu pinjemnya atau lama sewanya itu hanya 1 hari, berarti tidak kena denda. Karena kan ketentuan yang kena denda adalah lebih dari 3 hari. Yang lebih dari 3 hari mana aja tuh? Ada Ahdan, ada Ajeng, ada Arkom, dan sebagainya. Jadi, yang lainnya kosong. Nah, ini kita lihat lagi, si denda itu simbolnya pakai simbol Rp accounting ya, tanpa desimal. Nah, sekarang jumlah bayar, kita baca dulu keterangan untuk pengisiannya. Nah, di sini jumlah bayar, tarif sewa per hari dikalikan lama sewa ditambah denda. Tarif sewa per hari mana? Ini, yang ada di kolom H. Lalu dikalikan dengan lama sewa, yang mana? Ada di kolom G. Nah, terus ditambah denda, yang mana? Ada di kolom I. Tuh, jadi si jumlah bayar ini pakai rumus matematika. Nah, sesuai dengan kaidah operasi hitung matematika, jadi kalau misalnya ada operasi hitung perkalian sama penambahan, berarti yang dikerjain duluan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa ngedetect? Oh, dia harus kali dulu, nanti baru ditambahin nih sama si denda. Nah, caranya supaya Excel mendetek otomatis, perkalian dulu loh yang dikerjain baru si denda. Ya udah, berarti caranya si rumus ini harus kita masukkan dalam kurung. Nah, ini kurung buka dulu ya. Terus kita ke sini H7 terus dikali sama G7 terus tutup kurung terus ditambah sama denda I7. Nah, enter. Seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak ibu belum ada RP-nya, bisa di format selnya lagi pakai accounting. Ini yang kayak tadi. Terus nanti desimalnya dinolkan. Jangan lupa simbolnya RP. Nah, seperti itu. Nah, untuk sheet daftar peminjam sudah semua ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sheet kedua. Nggak ada ya, sheet kedua ini kan ada sheet tabel data, tapi tabel data itu isinya adalah tabel 1, tabel 2. Ini adalah tabel rujukan atau disebutnya tabel array untuk nanti diambil untuk fungsi atau rumus yang digunakan di sheet pertama dan sheet ketiga. Nah, makanya nanti untuk di sheet kedua tabel data itu kita nggak usah kerjain, alias kita lengkapi saja. Nah, langsung ke gaji pegawai. Nah, gaji pegawai kita baca dulu ya, gaji pegawai itu gimana rumusnya. Ya, kita mengerjakan sheet ini ya, gaji pegawai. Dari status dulu nih. Status dicari berdasarkan kode karyawan. Jika AD maka administrasi, jika PL maka pelayanan, jika OB maka office boy. Nah, kita fokus di kode karyawan, berarti di sini. Nah, kita pindah ke Excel kita. Sama dengan jika itu bahasa Excelnya adalah if. Jika kode pegawai sama dengan, baca dulu, AD PL OB. Kita lihat nih, AD PL OB. Oh, jadi begini, AD PL sama OB itu adanya di sisi sebelah kanan.
Jadi ini kita nggak mau ngambil seluruh kodenya. Kalau misalnya kita bilang kita ambil kode, berarti kita akan ambil seluruhnya. Artinya kita akan mengklaim atau mengcopy 01 strip AD gitu di dalam bahasa Excel. Sedangkan kita hanya butuh AD. Kenapa AD? Karena kita ingin mengelingkan dengan si administrasi. Kita hanya butuh PL karena kita mau mengelingkan atau mau menghasilkan si pelayanan, dan OB untuk office boy. Nah, jadi kita pakai rumusnya bukan rumus if doang, tapi pakai rumus pengambilan karakter dari sisi sebelah kanan, yaitu rumus write. Jadi if dulu, ini fungsi utamanya atau rumus utamanya itu if, terus dalamnya itu baru pakai write karena kita hanya mau ngambil si AD-nya saja. Blok kode pegawai, terus kan di sini kan teks titik koma numchart number karakter, berapa karakter yang mau diambil? Yang mau diambil hanya 2A sama D, 2 karakter. Terus tadi keterangannya jika si kode pegawainya itu, ini kan tutup kurung dulu ya, karena habis write itu harus tutup kurung. Ini udah ya tutup kurungnya ya, iya. Yang hijau ini nih, udah satu aja. Nah, jika si kode pegawainya itu sama dengan AD-nya itu pakai kutip, maka hasilnya apa? Administrasi. Nah, terus titik koma. If lagi jika, terus di sini aja ya kamu formula barnya, lihat nih. Jika, terus buka kurung lagi. Write, buka kurung lagi. Kode pegawai apa? C7. Titik koma 2 karena hanya ngambil 2 karakter, terus tutup kurung sekali aja. Terus sama dengan kodenya PL, maka hasilnya adalah pelayanan. Terus tutup kutip lagi. Terus kan harusnya itu kan jika kode pegawainya adalah OB, maka hasilnya office boy. Tetapi di dalam fungsi Excel ini bisa langsung, untuk persyaratan terakhir itu bisa langsung titik koma hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya hasil akhirnya yang terakhir apa? Hanya sisa si office boy. Jadi cara bacanya seperti ini. Jika si kode karyawannya itu, kode karyawan diambil dari sebelah kanan 2, berarti si AD. Jika kodenya itu AD, maka administrasi. Jika kodenya itu yang 2 terakhir ini adalah PL, maka pelayanan statusnya. Terus selain itu, maka office boy. Selain itu, selain mana tuh? Selain si AD dan selain si PL gitu. Jadi selain itu adanya ada apa? OB doang. Berarti nanti kita bahasa Excelnya selain itu OB hanya dilingkan kepada hasilnya saja. Enter. Nah, seperti ini. Jadi OB-nya bisa ke detect sendiri ya. Lanjut kita ke gaji pegawai. Gaji pegawai cara ininya dicari berdasarkan kode pegawai dihubungkan dengan tabel 2. Nah, kita fokus dulu nih ke kode pegawai. Kode pegawai kan ada di sheet kita nih, di sheet gaji pegawai sekarang. Nah, ini kode pegawai dihubungkan dengan tabel 2. Ini kan kode pegawai ada 5 karakter nih, 01 strip AD. Ada 5 karakter. Kita lihat nih tabel 2. Nih,
adanya kodenya itu cuma 01, 02, 03. Berarti dia itu hanya mengambil beberapa karakter dari si kode pegawai. Nah, caranya gimana? Kita di tag 01, 02, 03 itu adalah dari sisi sebelah kiri. Berarti nanti kita akan menggunakan rumus atau fungsi left. Nah, tapi rumus besarnya apa? Rumus besarnya adalah rumus besarnya adalah kita mau cari gaji. Nah, sekarang kita cara baca gajinya gimana? Ini ada kode, ini ada gaji. Nah, dia itu tersusun secara mendatar atau horizontal. Jadi kita itu pakai rumusnya adalah rumus lookup. Tuh. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kita mengambil datanya berdasarkan horizontal. Nah, kita langsung masukkan ya pakai rumus lookup. Nah, kan yang kuncinya itu ada di kode pegawai, tapi si kode pegawai ini kita cuma mau ambil 01. 1,2. Jangan lupa tabel arraynya, tabel rujukannya kita kunci pakai F4 ya, absolut 1 kali. Nah, terus titik koma 2 karena tadi gaji ada di baris kedua. Titik koma 0. Nah, kalau misalnya suatu saat kalian ngerjain tapi muncul kayak gini, itu memang nilainya error. Kadang Excel emang bisa melakukan operasi perhitungan yang nilainya bisa hasilnya adalah error. Karena hasil fungsi ini sebenarnya memberikan data dengan format teks. Nah, bila bagian ini dipisahkan berupa angka, ini kan kita mau pisahkannya berupa angka nih, 01. Nah, kita bisa memberikan tambahan formula biar dia kebaca angkanya, yaitu 01. Jadi di formulanya perlu ditambah. Formula itu apa sih? Rumus ya. Jadi ditambah dengan function value atau fungsi value untuk mengubah supaya nilainya menjadi numerik. Nah, kita tambahin di sini value. Jadi sebelum left itu, sebelum kita ngambil yang si kode pegawai, kita tambahin value. Nah, seperti ini. Tapi ada beberapa laptop juga yang langsung bisa, tergantung, kadang-kadang suka error. Nah, ini kita langsung drag aja ke bawah. Nah, kita di-tag lagi nih di sini untuk gaji pegawai pakai accounting simbol ya, tanpa desimal. Berarti langsung kita ganti formatnya. Nomor format, pilih accounting tanpa desimal. Oke. Lanjut, uang makan. Uang makan caranya adalah jumlah masuk dikalikan 10.000. Uang transport di sini ada ya, tapi di tabelnya nggak ada. Nggak apa-apa, nggak usah aja, karena memang di format tabelnya dari soalnya nggak ada. Nah, jadi kita lengkap langsung ke uang makan. Jadi dari jumlah masuk dikali 10.000. Ini biasa. Fungsi matematika. Nah, kita drag. Dragnya perlu ditahan. Lanjut, formatnya untuk uang makan adalah accounting simbol, Rp tanpa desimal. Nomor format, accounting tanpa desimal. Oke. Lanjut, gaji bersih. Gaji bersih itu adalah gaji pegawai plus uang makan.
gaji pegawai plus uang makan. Berarti nih gaji bersih caranya pakai fungsi matematika atau rumus matematika seperti biasa aja. Seperti ini. Nah, ini udah accounting sendiri ya. Kalau belum, kalian atur lagi di sini. Format selnya harus accounting tanpa disenang. Lanjut, kita mengerjakan jumlah gaji. Total gaji, gaji tertinggi, gaji terendah, dan rata-rata gaji menggunakan fungsi sum, max, min, average. Nah, kita sum dulu. Sum ambil dari atas. Dan bagian gaji bersih. Sampai bawah yang si Rizal. Lalu, gaji tertinggi berarti max. Max. Ini ke sini. Lalu sampai Rizal ya, jangan sampai salah pencet. Lalu gaji terendah pakai fungsi min dari sini sampai sini ya. Lalu rata-rata gaji pakai average sama dengan average dari sini sampai sini si Rizal. Nah, seperti ini. Nah, berarti untuk gaji pegawai sudah selesai. Nah, sekian dulu penjelasan materi dari Ibu untuk pengisian grafik, sheet grafik, dan sheet penyusutan. Dilanjut pertemuan berikutnya. Nah, jangan lupa ya untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Walaupun PSBB, tetap harus semangat belajar. Semoga apa yang Ibu ajarkan bermanfaat buat kalian, baik di masa kini maupun di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.